Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang statistik. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas tentang tabel distribusi frekuensi, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ini coba kita ambil contoh data tentang nilai ulangan matematika 60 siswa SMK 1 Palopo. Ini datanya. Ada 60 atau N-nya 60. Selanjutnya, untuk membuat distribusi frekuensi diperlukan beberapa unsur atau langkah. Yang pertama, kita menentukan besarnya jangkauan atau range, kita lambangkan dengan R. Rumusnya R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya kita menetapkan banyaknya kelas interval, kita simbolkan dengan K. Kita gunakan aturan Sturges untuk mendapat K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Selanjutnya kita menentukan panjang kelas atau interval kelas, kita lambangkan dengan P. Rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan range per K atau P sama dengan R per K. Jadi R yang ada di sini kemudian dibagi dengan K. Selanjutnya langkah keempat menentukan batas kelas. Kemudian yang kelima menghitung frekuensi. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama menentukan besar jangkauan atau range. Kita lihat rumus range, data terbesar dikurang data terkecil. Ini data yang 60. Kita cari data terbesar. Data terbesar itu adalah 88. Kemudian data terkecil adalah 62. Jadi range kita peroleh data terbesar kurang data terkecil, 88 dikurang 62. Kita dapat range sama dengan 26. Selanjutnya kita melangkah ke bagian selanjutnya, bagian kedua, yaitu menetapkan banyaknya kelas interval atau K dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3 kali 3 kali log N. Ini ada 60 data, N-nya 60. Jadi kita cari dulu log N, log 60. Ini log 60 kita pakai kalkulator. Ini log 60, log kurung 60 balas kurung, kita dapatkan nilai yaitu ini 1,778. seterusnya kita gantikan ke sini nilai log 60, ini hasilnya. Kemudian kita perkalikan 3,3 dengan 1,778, seterusnya hasilnya adalah 5,867899, seterusnya. Kemudian kita tambah 1, hasilnya adalah 6,867. Kita bulatkan, kita peroleh K sama dengan 7. Selanjutnya langkah ketiga menentukan panjang kelas interval. Rumusnya adalah PR per K. R tadi kita sudah dapatkan yaitu 26 dan K kita dapatkan 7, sehingga 26 per 7 kita dapat 3,7. Kita bulatkan menjadi 4. Jadi panjang kelas atau interval P sama dengan 4. Langkah kelima menentukan batas kelas. Jadi untuk menentukan batas kelas ini untuk kelas 1 kita ambil nilai terendah pada data yang ada tadi. Nilai terendah yang ada pada data adalah 62. Jadi kita mulai dari 62. Kemudian kita menghitung interval P-nya 4, berarti 62, 63, 64, 65. Ini 65. Jadi
kita dapatkan kelas pertama. Selanjutnya kelas kedua yaitu ini. Kita ambil dari sini, ini kelas pertama 62 sampai 65, kemudian 65, urutan selanjutnya adalah 66, 65, 66. Jadi kita hitung P4, P sama dengan 4 berarti 66, 67, 68, 69. Ini 66 sampai 69. Kemudian kelas ketiga 69, ini kita lanjutkan 70, 71, P nya 4 berarti 70, 71, 72, 73, ada 4 bilangan ini. Kemudian kita masuk ke kelas keempat. Kelas keempat kita lanjutkan lagi, ini 37 berarti 74, kita menghitung 4 bilangan, 74, 75, 76, 77. Interval P sama dengan 4 ini 74, 75, 76, 77. Selanjutnya 77 kita sambung dengan 78. Kita menghitung 4 bilangan, 78, 79, 80, 81. Ini kelas kelima. Selanjutnya kelas ke-6 81 kita lanjutkan dengan 82. 82 kita hitung 4 bilangan, 82, 83, 84 dan 85. Ini adalah kelas ke-6. Ada 7 kelas yang akan kita bikin, sebab tadi di langkah ketiga K yang kita dapatkan adalah 7, 86. Sekarang lanjut 85. Di kelas ke-7 85 kita lanjutkan 86, 87, 88, 89 karena P nya 4. Jadi ada 4 bilangan yaitu 86, 87, 88, 89. Inilah kelas yang kita dapatnya, ini kelas 1 62 sampai 65, 66 sampai 69, 70 sampai 73 dan seterusnya sampai kelas ke-7 86 sampai 89. Ini di data tadi ini yang terendah adalah 62, jadi kita mulai dari 62. Selanjutnya kita menghitung frekuensi. Jadi kelas-kelas yang kita sudah dapatkan tadi K-nya ada 7, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita menghitung frekuensi. Ada berapa bilangan atau ada berapa frekuensi nilai yang 60 tadi itu dari 62 sampai 65. Jadi kita cari satu-satu. Ini. Jadi untuk kelas 62 sampai 65 ada ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi frekuensinya untuk 62 sampai 65 ada 4 data. Ada 4 nilai matematika yang berada pada interval ini. Jadi kita tulis di sini 4. Demikian pula untuk kelas 2 66 sampai 69 berarti kita mencari 66, 67, 68 dan 69. Ini ada 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya kelas ketiga 70 sampai 73 berarti 70, 71, 72, 73. Nilai yang kita dapat ini 71, 72, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi frekuensi atau banyaknya data yang berada di interval nilai 70 sampai 73 ada 10. Siswa yang dapatkan nilai di kelas 5 ini 74 sampai 77, 74, 75, 76, 77, yaitu ada 16 orang. Kemudian di kelas selanjutnya di 78 sampai 81 itu kita dapatkan ada 10. Kemudian di kelas ke-6 82 sampai 85 berarti 82, 83, 84, 85 kita cari ada 8. Kemudian di kelas terakhir kelas
ke-7 86 sampai 89, berarti kita cari 86, 87, 88 dan 89. Kita dapatkan ada 6. Jadi inilah, jadi jumlah keseluruhan ini adalah banyaknya data, atau N sama dengan 60. Karena banyaknya data tadi, ini ada 60. Atau dalam penulisan lain kita tulis sigma F sama dengan 60. Ya, inilah hasil yang kita dapatkan. Jadi data tunggal tadi kita kelompokkan sehingga kita dapatkan distribusi frekuensi kelompok atau tabel distribusi frekuensi kelompok. Selanjutnya dari data tadi ini kita coba untuk pelajari lagi komponen-komponen yang ada di sini. Kemudian ada komponen tentang batas bawah kelas. Apa itu batas bawah kelas? Yang dimaksud batas bawah kelas adalah nilai-nilai yang ada di sini. Jadi kita lihat ini batas bawah kelas 1, ini batas bawah kelas 2, ini batas bawah kelas 3, batas bawah kelas 4, batas bawah kelas 5, batas bawah kelas 6, batas bawah kelas ke-7. Selanjutnya komponen yang lain yang perlu kita tahu adalah ini dinamakan batas atas kelas 1, batas atas kelas 2, batas atas kelas 3, batas atas kelas 4 dan seterusnya, batas atas kelas 5, batas atas kelas 6 dan batas atas kelas 7. Selanjutnya komponen lain adalah tepi bawah kelas, kita singkat dengan TB. Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Ini tadi adalah batas bawah kelas 1, batas bawah kelas 2 dan seterusnya. Sesuai dengan rumus, tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Kita masuk di tepi bawah kelas 1, berarti batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah dikurangi 0,5 berarti 62 dikurangi 0,5, kita dapatkan 61,5. Dengan langkah sama, tepi bawah kelas 2 kita dapatkan 66 dikurangi 0,5, 65,5. Lanjut tepi bawah kelas 3 dengan langkah yang sama, ini 70 dikurang 0,5 dapat 69,5. Kemudian tepi bawah kelas 4, batas bawah dikurangi 0,5, 74 dikurang 0,5, 73,5. Lanjut di kelas 5, batas bawahnya adalah 78 dikurangi 0,5 diperoleh 77,5. Tepi bawah kelas 6, batas bawah 82 dikurangi 0,5 dapatkan 81,5. Kemudian kelas ke-7, batas bawahnya adalah 86 dikurangi 0,5 diperoleh 85,5. Selanjutnya komponen lain adalah tepi atas kelas. Tepi atas kelas yaitu batas atas ditambah 0,5. Batas atas kita sudah tahu tadi, ini adalah batas atas. Ya, jadi untuk dapatkan tepi atas, rumusnya batas atas tambah 0,5. Jadi tepi atas kelas 1, batas atas tambah 0,5. Batas atasnya adalah 65, 65 dikurangi ditambah dengan 0,5 dapat 65,5. Jadi tepi atas dari kelas 1, tepi atas kelas 1 ini 65 ditambah 0,5. Tepi atas kelas 2 berarti ini batas atas kelas 2 ditambah 0,5. Begitu seterusnya. Batas atasnya 69 ditambah 0,5 didapat 69,5. Untuk tepi atas kelas 3, rumusnya batas atas tambah 0,5, kita dapat 73 tambah 0,5, 73,5. Tepi atas kelas 4 kita dapatkan
batas atasnya 77 ditambah 0,5 berarti kita dapat 77,5. Kelas 4, kelas 5 tepi atasnya sama langkahnya, ini kita dapat 81 tambah 0,5. Demikian pula untuk kelas 6, tepi atas kelas 6 batas atasnya adalah 85 ditambah 0,5 85,5. Dan kelas terakhir yaitu tepi atas kelas 7 batas atasnya adalah 89 ditambah 0,5 diperoleh 89 tambah 0,5 didapat 89,5. Ya, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.